Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Dan kita masih berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam ibadah online memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membebaskan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau nama yang kudus. Hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Dan janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu, Engkau mengirimkan Roh Kudus bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan Yesus kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa berkenan kepadamu. Saat ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu. Firman yang menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Firman yang menolong setiap kehidupan kami untuk lebih berkenan lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai kehidupannya untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat kesempatan saat ini kita dapat beribadah, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saya percaya pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah merupakan penjelasan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga
adalah merupakan satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu, di mana setelah Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit dan dia ada di dalam dunia ini, dan hari yang ke-40 dia terangkat ke sorga, Yesus tidak mau semua murid-murid pada waktu itu bersedih. Dan Alkitab menulis bahwa murid-murid mereka bersuka cita. Mereka tidak bersedih waktu Tuhan Yesus mati sama seperti waktu Tuhan Yesus mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid mereka bersuka cita. Artinya walaupun ada perpisahan, tetapi ada janji yang indah, ada janji yang sangat luar biasa yang Yesus sudah berikan, nyatakan. Artinya yang Yesus sudah janjikan kepada para murid pada waktu itu. Sehingga murid-murid tidak bersedih lagi. Murid-murid tidak merasa susah, tidak merasa kehilangan Yesus. Karena Yesus berjanji kepada mereka bahwa Dia akan memberikan kepada mereka penghibur. Nah, di dalam ayat yang kita sudah baca bersama tadi, ayat yang ke-8, dia katakan bahwa kalau Tuhan Yesus terangkat, kalau nanti dia terangkat ke surga, semua murid akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah merupakan kuasa yang sama seperti yang Yesus miliki. Artinya bahwa Yesus mendelegasikan, memberikan, menganugerahkan kuasa yang sama seperti yang Yesus pernah lakukan dan pernah Yesus lakukan di depan murid-murid lewat mujizat, lewat berbagai macam hal yang Yesus lakukan di hadapan murid-murid. Dan Yesus berkata bahwa kuasa yang sama akan diberikan kepada para murid. Tetapi pesan Yesus bahwa lewat kuasa itu mereka akan menjadi saksi. Kalau di dalam ayat yang ke-8 ini dimulai dari saksi, dari menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, mereka akan menjadi saksi dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari kamar loteng Yerusalem, di mana ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Dan mereka akan menyaksikan, mereka akan menjadi saksi hidup. Mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan sekarang kuasa itu diberikan kepada murid-murid. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan janji dan pernyataan seperti ini membuat murid-murid merasa mereka bersuka cita, mereka tidak bersedih lagi. Kenapa? Karena Yesus katakan walaupun dia tidak bersama dengan murid-murid, dia tidak meninggalkan mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk, tetapi dia akan bersama-sama dengan mereka di dalam hidup mereka, di dalam hidup murid-murid. Dia akan tinggal di dalam hidup murid-murid. Yesus bukan lagi sesosok manusia yang ada pada saat itu bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus lewat rohnya, dia ada di dalam hidup setiap murid-murid. Nah, inilah yang membuat murid-murid bersuka cita. Membuat mereka tidak bersedih. Walaupun mereka tidak melihat Yesus secara mata jasmani mereka, tapi dengan iman mereka, mereka melihat, merasakan, mengalami Yesus dalam hidupnya lewat Roh Kudus, lewat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Itu sebabnya ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, murid-murid semua berbahasa asing. Mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh di mana
tanda bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup mereka. Dan lewat kehadiran Roh Kudus itu, memberikan kepada mereka satu kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul ini, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan itu, bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada murid-murid. Dengan kuasa itu, maka murid-murid mereka mulai bersaksi. Di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-33 di dalam Kisah Para Rasul ini, Kisah Para Rasul pasal yang keempat di ayatnya yang ke-33, kalau kita membaca di sana, di dalam ayat yang ke-32, dia berkata di sana, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Ayat 33, "Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada murid-murid, itu memberikan kepada mereka kemampuan untuk memberikan kesaksian, bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan dengan kesaksian itu, semua hidup di dalam kasih yang melimpah-limpah. Jadi ternyata kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para murid pada waktu itu membuat mereka menjadi seorang yang mendapatkan kekuatan untuk bersaksi. Bersaksi yang disertai dengan kuasa Allah. Dan kesaksian mereka memberikan hidup damai sejahtera. Kesaksian mereka memberkati orang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan kehadiran Roh Kudus, kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya, itu akan memberikan kepada setiap orang percaya kuasa untuk menyampaikan, untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Yesus itu dahsyat, bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga ketika orang itu bersaksi, membuat setiap orang yang mendengar diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian akan memberkati orang lain ketika kita menyampaikan kesaksian. Ketika kita menyampaikan firman Allah, kita menyampaikan Injil, disertai dengan kuasa, akan memberikan kekuatan, akan memberkati. Mereka menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu kuasa yang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan kepada orang yang mendengar, kepada orang yang mengalami kuasa itu, kepada orang yang menerima kuasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan adalah sesuatu yang memberkati orang lain. Orang yang mendengar akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Jadi dengan kuasa yang ada pada kita akan menjadikan kita orang yang dapat memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Jagalah kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Jagalah Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka diberikan kuasa,
mereka bukan hanya saja diberikan kemampuan untuk bersaksi, tetapi murid-murid mereka dapat mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Di dalam pasal yang kelima, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, di ayat, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-12, di sana berkata begini, dan oleh rasul-rasul diadakan tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kuasa dan yang dapat melakukan mujizat. Orang yang tidak percaya menghormati mereka. Mereka menjadi anak Tuhan yang senang berkumpul memuliakan Tuhan. Jadi dengan kuasa yang ada pada kita akan menjadi orang yang senang untuk memuji Tuhan. Kalau orang yang senang memuji Tuhan, dia adalah orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tapi hati-hati dengan mereka yang sudah tidak suka memuji Tuhan. Jangan sampai kuasa itu hilang. Biarlah kuasa itu ada sehingga kita senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan, senang berkumpul di dalam hadirat Tuhan, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kuasa itu ada dalam hidup kita. Itulah tanda-tanda mujizat dan orang menghormati, menghargai kita. Karena ada kuasa Tuhan. Dan Petrus di dalam pasal yang ke-9 di sana menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Pasal yang ke-9 di ayatnya yang ke-32, di ayatnya yang ke-32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa yang ada pada kita dapat menyembuhkan orang sakit. Petrus melakukan itu. Dia menyembuhkan Eneas yang sakit lumpuh, yang bertahun-tahun dia sakit lumpuh. Dikatakan di sana dia sakit lumpuh selama 8 tahun. Tetapi ketika Petrus berdoa, ketika Petrus berkata kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kalau ada hamba Tuhan yang datang membesuk kepada setiap jemaat Tuhan, terimalah itu dengan sukacita. Percayalah, ada mujizat di sana. Ketika hamba Tuhan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian membesuk, percayalah, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Petrus datang berkunjung. Dan dia menemukan Eneas sakit. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang dahsyat itu, dia sembuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat hamba Tuhan yang datang berkunjung mendoakan saudara. Kuasa yang ada dalam kehidupan kita, kuasa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pun dapat melakukan itu. Kita dapat berdoa kepada orang yang sakit. Kalau kita percaya kuasa Allah itu ada dalam hidup kita, yakinlah bahwa
Tuhan akan membela kuasanya. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Selain Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ternyata di dalam ayat yang ke-40 juga berkata begini, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Tabita yang mati bangkit karena kuasa Tuhan. Haleluya. Petrus siapa dia? Tetapi dengan kuasa Tuhan yang ada dalam hidupnya, dia bisa menyembuhkan orang sakit lewat kuasa. Dia membangkitkan orang mati lewat kuasa. Dahsyat kuasa Tuhan. Dahsyat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita meremehkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, itu akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan apapun sakit penyakit itu. Apapun penderitaan kita. Percayalah kuasa Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Kuasa Tuhan dapat membuat kita menjadi orang yang penuh sukacita. Kalau murid-murid bersukacita ketika Yesus terangkat ke sorga, karena mereka tahu Yesus sekarang ada di dalam hidup mereka, ada di dalam hati mereka, dengan kuasanya yang dahsyat itu. Murid-murid tadinya hanya melihat Yesus yang melakukan mujizat, tetapi sekarang mereka yang melakukan itu. Kalau kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita pun dapat melakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut. Jangan ragu, jangan khawatir dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau percaya kepada Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Minta dipenuhkan dengan kuasa itu. Supaya dengan kuasa itu kita dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang besar. Haleluya. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus meninggalkan kepada semua orang percaya kuasa yang besar. Secara jasmani kelihatan terpisah murid-murid dengan Yesus, tapi kuasa yang ditinggalkan oleh Yesus bukan kuasa kaleng-kalengan, kuasa yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau tetap percaya, berharap, dan biarlah kuasa yang ada pada kita pelihara itu. Jangan sampai hilang. Karena itu kuasa yang dahsyat. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah lewat peristiwa kenaikan Engkau ke sorga, Engkau memberikan kepada kami satu kuasa yang dahsyat itu. Berikanlah kuasa yang dahsyat itu. Berikanlah kuasa yang besar itu Tuhan. Sehingga kami pun dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Melakukan tanda-tanda mujizat yang engkau tinggalkan kepada kami. Yang Engkau inginkan kami lakukan. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan. Berharap di dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, mengikuti kebaktian pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Allah melingkupi, memenuhi setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan saat ini kepada setiap jemaat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami percaya dengan kebaktian online ini kami merasakan kekuatan baru dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus bekerja dalam hidup kami. Terus penuhi kami dengan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami selesaikan kebaktian online kami pada saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.